Halo minasan, balik lagi sama Ray di sini. Selamat datang bagi pengunjung baru. Bagaimana kabar sobat Recap semua? Semoga sehat dan tetap semangat di segala kondisi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kasus misteri pembunuhan kepala desa di daerah Okuho Timur yang diselesaikan oleh Kudo Shinichi setahun yang lalu. Dan di saat grup Kogoro Mori kesana memenuhi undangan menggantikan Shinichi, seluruh penduduk desa membenci Shinichi karena menganggap Shinichi telah melakukan deduksi yang keliru. Lalu penduduk desa menemukan Shinichi yang hilang ingatan di pinggir danau. Ran dan yang lainnya pun terkejut melihat keadaan Shinichi. Hingga akhirnya Shinichi Kudo menusuk seorang wanita di rumah TKP kasus setahun yang lalu terjadi. Benarkah Shinichi Kudo yang melakukan itu dan menjadi tersangka? Sebelum ke alur ceritanya, support kami dengan cara subscribe channel ini yang pastinya gratis. Hanya perlu padamkan tombol merah, like juga bila suka video ini, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Jangan lupa nyalakan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean video terbaru dari channel ini. Arigato gozaimasu. Oke, kalau sudah semua, siapkan kopi cemilan buat diri kalian sesantai mungkin karena cerita ini hiburan bermakna. Kita langsung aja ke TKP. Sinawal cerita Detektif Conan episode ke-521 sampai 523 nampak di sebuah mobil rental yang disewa Kogoro Mori. Di dalamnya ada Heiji, Kazuha, Ran, dan Conan. Di sini Conan nampaknya sedang flu. Terlihat dia memakai masker dan suaranya serak-serak sedap hampir hilang. Ran sebenarnya khawatir dengan kondisi Conan. Namun Conan berkata bahwa dia sudah minum obat dari Profesor Agasa sebelum berangkat. Ternyata Heiji datang ke Tokyo menemui mereka bersama Kazuha karena mendapatkan surat undangan yang ditujukan kepada Kudo Shinichi. Oleh karena itu mereka menuju sebuah desa daerah Okuho Timur. Sesampainya mereka di sana, grup Kogoro pergi ke kelurahan desa untuk menemui Makoto, lalu menanyakan mengenai kasus yang diselesaikan Kudo Shinichi. Anehnya semua orang di sana yang mendengar nama Shinichi tiba-tiba berwajah marah seakan membenci Shinichi. Ternyata Makoto ini dinyatakan telah menghilang sejak 6 bulan lalu. Di sisi lain, Conan pergi ke hutan sendirian setelah membaca isi suratnya, yang intinya seorang bernama Makoto ingin bertemu dengannya di sebuah pondok tengah hutan. Namun saat Conan masuk ke dalam pondok itu, tiba-tiba ada yang mengunci pintunya dari luar dan terjadi keanehan pada tubuh Conan. Dia merasa kepanasan, dadanya sakit, seperti efek saat meminum penawar apotoksin 4869. Lalu di rumah Profesor Agasa, Haibara yang sedang mencari botol obat penawar apotoksin di lemari menyadari bahwa obat yang dikira Profesor Agasa adalah obat flu yang biasa dia simpan di sana. Itu merupakan obat penawar apotoksin uji coba yang masih dikembangkan Haibara. Yang membuat Haibara dan Agasa khawatir adalah Conan tidak mengetahuinya. Ini jelas bahaya apabila Conan berubah menjadi Kudo Shinichi di muka umum. Kembali ke pondok tengah hutan, Conan yang sudah semakin yakin bahwa dirinya akan berubah menjadi Kudo Shinichi segera keluar melalui jendela kecil belakang pondok. Naasnya, Conan terjatuh ke danau. Tak lama berita ditemukannya seorang anak SMA di pinggir danau terdengar oleh grup Kogoro, sehingga mereka pergi ke area danau dan ternyata orangnya ditolong warga dan saat ini sedang memakai selimut. Dia terduduk seperti orang bingung dan dia adalah Kudo Shinichi. Saat Ran dan yang lain menemuinya, Shinichi bersuara serak seperti Conan. Dan di sini Heiji tahu yang di depannya memang Conan yang kembali dewasa. Namun Shinichi mengalami amnesia alias hilang ingatan. Grup Kogoro pun membawa Shinichi ke penginapan. Namun karena di penginapan Conan tidak ada, Ran khawatir. Heiji membuat alasan bahwa Conan pulang ke Tokyo naik kereta karena merasa kondisinya semakin parah dan akan menginap di rumah Profesor Agasa.
Ran nampaknya belum yakin sehingga Heiji menelpon Agatha. Namun Haibara menjelaskan bahwa obat yang dikira obat flu oleh Agatha yang diminum Conan adalah penawar Apotoxin 4869. Dan penawar ini hanya bertahan 24 jam saja. Jadi Heiji harus segera membawa Shinichi pulang atau mengembalikan ingatannya sebelum efek penawarnya habis. Usai menutup telepon dan mengabarkan ke Ran bahwa Conan sedang tidur, Heiji menyarankan untuk segera istirahat agar besok pagi mereka bisa pulang ke Tokyo untuk memeriksa kondisi Shinichi. Namun Kazuha menyarankan untuk datang ke TKP desa itu saja. Siapa tahu Shinichi akan mengingat sesuatu. Heiji juga sependapat. Pada akhirnya mereka datang ke TKP yang sejak kasus tahun lalu terjadi dibiarkan tetap utuh. Heiji mengamati TKP tersebut. Terdapat bekas jejak darah dari tangga dan benda berharga di rumah tersebut dinyatakan hilang. Kasus 1 tahun lalu awalnya diduga perampokan karena istri kepala desa ditemukan tewas tertusuk pisau dan kepala desa yang bernama Hinohara tewas di halaman rumah usai jejaknya tertinggal di balkon. Heiji menyadari kasus itu adalah bunuh diri. Tak lama datang 2 orang wanita. Salah satunya kita sebut saja Inem. Dia mengolok Shinichi dan menuduh sudah membuat deduksi yang salah sehingga membuat kepala desa bunuh diri, alias menuduh Shinichi penyebab tewasnya Hinohara. Lalu wanita lainnya bernama Hanoi berkata kepada Shinichi, "Kau tidak percaya, aku akan mengungkap semuanya." Tentu saja hal ini membuat Heiji penasaran. Lalu terdapat rumor mengenai Shiragami, makhluk menyeramkan berambut perak penunggu hutan yang selalu menakuti siapapun yang masuk ke wilayahnya. Keesokan paginya terjadi penusukan terhadap Hanoi di rumah bekas TKP. Hal ini dilihat oleh Heiji. Tentu saja Heiji tidak langsung melaporkan hal ini kepada polisi. Heiji justru menyuruh Shinichi yang bajunya berlumur darah untuk sembunyi di mobil sementara waktu. Sedangkan Heiji menyelidiki kasus. Ran yang berpikir untuk mencari Shiragami ke hutan tiba-tiba terjatuh di bukit dan pingsan. Ketika tersadar, dia berada di pondok tengah hutan. Tangan dan kakinya yang terluka sudah diperban. Di saat itu Ran teringat sebelum pingsan ada sosok berambut perak. Ran pun ditemukan oleh Kazuha dan Kogoro di pondok itu. Di sisi lain, pondok tersebut ada sebuah ruangan berisi artikel atau surat kabar tentang kasus yang diselesaikan Shinichi. Heiji mengecek ruangan yang dirasa aneh tersebut karena salah satu surat kabar ada pisau yang tertancap di foto Shinichi. Heiji juga menemukan tulisan di meja, "Kegagalan adalah kematian." Heiji menyatakan bahwa pondok itu kemungkinan tempat tinggal Shiragami karena ada beberapa helai rambut berwarna perak yang ditemukan di sana. Dan yang aneh, Heiji menemukan cermin yang pecah dan kardus peluru pistol. Di sini terungkap saat Shinichi memegang pisau dan ditemukan Hanoi tergeletak di lantai oleh Heiji. Tak lama ambulan dan polisi datang ke TKP, padahal Heiji tidak memanggilnya. Lalu petugas polisi pos setempat yang menemui polisi daerah menyatakan bahwa yang menghubungi polisi dan ambulan seorang pemuda dengan suara serak seperti terkena demam. Dan polisi pos ini sempat menemui Hanoi semalam untuk bertanya apa maksud perkataannya sebelumnya terhadap Shinichi. Hanoi menjawab bahwa Shinichi pura-pura hilang ingatan. Pernyataan itu membuat Heiji menyadari sesuatu, lalu meminta tolong polisi pos mengecek sesuatu setelah menyerahkan jimat keberuntungan milik Heiji. Di saat mereka berkeliling area pondok, mereka menemukan batu nisan, lalu membuat asap agar para polisi yang akan datang ke pondok itu tidak tersesat. Ketika itu Kazuha dan Ran bercerita mengenai Hinohara yang ternyata seorang mantan atlet, di mana Hinohara ini pernah ikut lempar cincin saat festival dan skornya sempurna.
Ternyata Hinohara ini mantan atlet lempar beban. Dan tak lama terdengar suara teriakan polisi pos. Sontak mereka ke sumber suara. Polisi pos ditemukan tak sadarkan diri. Saat dibangunkan, dia menyatakan saat hendak turun bukit ke hutan, tiba-tiba Shiragami muncul di hadapannya. Hal itu membuatnya terkejut dan pingsan. Di sini sarung pistol Pak Polisi Pos terbuka. Namun saat dicek oleh Heiji, pistolnya masih ada. Ringkas cerita, semua orang berkumpul di TKP. Ada polisi juga. Heiji pun menyatakan kasus pembunuhan Nyonya Hanoi pagi tadi pelakunya adalah Shinichi. Karena jelas dia memegang pisau dan hanya ada jejak kakinya dan Hanoi di pintu masuk rumah itu sebelum grup Kogoro datang. Tidak ada trik apapun dalam kasus tersebut. Shinichi pun mengakuinya sambil terisak menangis bahwa dia terpaksa melakukan hal itu karena takut Hanoi mengungkap kegagalannya pada kasus tahun lalu. Akan tetapi, polisi nampak heran kenapa seorang Shinichi Kudo yang berhasil memecahkan kasus dengan bijak tahun lalu bisa melakukan hal tersebut. Rano sendiri merasa orang yang dihadapannya itu bukan Shinichi yang dia kenal, hingga membuatnya menangis. Di saat itu Shiragami muncul. Dia masuk dan menyuruh Ran mundur. Di saat itu Shinichi mengeluarkan pistol lalu mengarahkannya kepada Shiragami. Shiragami menunjukkan beberapa peluru yang dijatuhkan dari tangannya sehingga Shinichi mengecek pistol yang dia pegang. Ternyata itu hanya pengalihan sehingga Shiragami bisa menjauhkan pistol yang dipegang Shinichi hingga terjatuh. Lalu pistol itu diambil oleh Heiji. Usai itu Shiragami melepas wig rambut peraknya. Ternyata dia adalah Kudo Shinichi. Dan itu artinya Shinichi yang telah menusuk Hanoi adalah Shinichi palsu alias Makoto yang melakukan operasi plastik. Hal ini semakin dikuatkan dengan bukti adanya sidik jari yang telah dicek oleh polisi pos. Hal inilah yang diminta oleh Heiji saat berada di pondok. Pada akhirnya terungkap motif sebenarnya. Makoto melakukan tipu daya semua ini. Makoto menyatakan ingin tahu reaksi Shinichi Kudo apabila dia menjadi pelaku sebuah kasus. Lalu Makoto tetap menyalahkan Shinichi atas tewasnya kepala desa. Karena yang Makoto tahu, Hinohara mengidap penyakit kanker dan itu bisa disembuhkan dengan operasi. Namun saat kasus setahun lalu, Shinichi menyatakan Hinohara tewas bunuh diri. Heiji pun menegaskan, memang kenyataan kasusnya demikian. Polisi pos pun bersaksi bahwa kasus tersebut diminta oleh Kudo Shinichi secara khusus agar tidak dipublikasikan alias dirahasiakan kebenarannya. Namun, polisi pos sudah menjelaskan kebenaran kasus itu saat Makoto kembali dari luar negeri. Sayangnya saat itu Makoto terlihat shock sehingga tidak mendengarkan cerita polisi pos. Shinichi pun menjelaskan kembali alasan Hinohara membunuh istrinya dan bunuh diri dengan melompat dari balkon rumahnya adalah mengetahui hasil tes darahnya bersamaan penyakit kankernya. Golongan darahnya AB, sedangkan anaknya yaitu Daiki golongan darahnya O. Sudah jelas di sini terungkap alasan Hinohara menusuk istrinya karena si istri selingkuh dan membohongi dirinya hingga punya anak bernama Daiki yang merupakan anak selingkuhan. Makoto pun meratapi perbuatannya. Dia menyesali segala yang telah dia perbuat, apalagi sampai menghabiskan dana warisan hanya untuk operasi plastik dan mengubah wajahnya. Makoto pun ditangkap polisi. Setelahnya terungkap adanya Shiragami di hutan itu karena 3 tahun lalu seorang anak ditemukan tewas tenggelam di danau. Sejak itulah Hinohara menjadi Shiragami untuk menakuti anak-anak dan orang-orang desa supaya mereka tidak memasuki hutan. Kemudian peran ini dilanjutkan Makoto. Lalu batu nisan yang ada di dekat pondok itu kemungkinan besar adalah makam Hinohara.
Kemudian mereka kembali ke penginapan. Di saat itu Shinichi merasakan tubuhnya mulai panas, dadanya terasa sakit. Heiji yang menyadari efek penawar yang diminum telah habis membawa Shinichi pergi ke toilet umum dengan alasan agar Shinichi segera ganti baju Shiragami dengan pakaiannya. Di saat itu Ran memanggil dokter. Di dalam toilet, Heiji menjelaskan sambil menirukan mimik suara Haibara bahwa efek penawar aflatoksin 4869 yang tak sengaja diminum Conan hanya bertahan 24 jam. Di saat itu Kazuha masuk ke toilet. Shinichi pun disuruh untuk masuk ke dalam tas yang Heiji bawa saat telah mengecil jadi Conan nanti. Di saat itu Heiji menggiring Kazuha dan yang lain keluar toilet. Akan tetapi suara teriakan Shinichi membuat Ran khawatir, dan Ran pun masuk ke dalam toilet sambil memanggil nama Shinichi. Tentu saja saat itu Shinichi telah menyusut kembali menjadi Conan. Untungnya Haibara muncul dari toilet sebelah dan memberikan antidot atau penawar aflatoksin lagi kepada Conan. Namun Haibara mengingatkan, efek penawar itu akan berkurang karena tubuh Conan mulai terbiasa dengan obat tersebut, sehingga efektivitasnya mungkin hanya setengah hari. Oleh sebab itu, Haibara menyuruh Conan untuk segera pergi sebelum efeknya habis. Ternyata Haibara bersama Profesor Agaza, dan Haibara sudah menduga keadaan tersebut, sehingga bergegas ke penginapan lalu menunggu di toilet umum. Usai itu, Shinichi keluar dari toilet dan bersikap biasa. Ran juga sudah mengecek kondisi badan Shinichi normal, tidak sepanas saat di jalan tadi. Mereka pun pulang naik mobil. Dalam perjalanan, Ran bertanya, "Kau melihatnya saat membalut lukaku?" Shinichi spontan menjawab apa adanya. "Ya, aku melihat paha putihmu itu." Tentu saja hal ini sempat membuat wajah Ran memerah, namun bercampur sedikit marah. Shinichi sendiri meminta maaf, dia tidak ada maksud apapun, hanya berusaha mengobati luka Ran. Namun mereka berdua mulai bertengkar, padahal di tengah tempat duduk itu ada Kazuha. Hal ini membuat Kazuha berusaha bertukar tempat dengan Ran, namun Ran menolaknya karena dia masih malu atas kejadian di hutan. Kemudian Heiji menyatakan kasus tadi tidak akan dipublikasi mengikuti kasus tahun lalu, sehingga tidak akan diberitakan oleh media manapun. Polisi juga diminta oleh Heiji merahasiakan orang yang menyelesaikan kasus tersebut, termasuk kedatangan grup Kogoro ke sana. Hal ini jelas tujuan utamanya menyembunyikan identitas Shinichi. Tak lama mobil Sato yang bersama Takagi muncul di sebelah mobil Kogoro yang sedang melaju. Mereka berkata sedang ada tugas di daerah Kanagawa, lalu berpesan apabila terjadi sesuatu bisa hubungi mereka, dan mereka melaju lebih dulu di depan. Beberapa menit berlalu, Kogoro melihat sebuah mobil yang melaju mengenai pembatas jalan. Terlihat supirnya menunduk, sehingga Heiji menyarankan untuk segera menghentikan mobil itu dengan cara menahan bagian depan dengan bemper belakang mobil Kogoro dan mengeremnya secara perlahan. Awalnya Kogoro ragu karena mobil yang dia pakai itu mobil rental. Namun karena tidak ada waktu untuk diskusi, Kogoro langsung melakukannya. Setelah mobil berhasil dihentikan, Heiji dan Shinichi turun dan mengeceknya. Namun seorang wanita sudah menghampiri mobil tersebut sambil memanggil nama si pria, Gunpei. Heiji dan Shinichi menyatakan ini kasus pembunuhan karena terdapat bekas cekikan di lehernya. Mereka segera menghubungi Sato yang sudah di jalur depan. Tujuannya untuk memblokir jalur keluar tol karena pelaku masih berada di jalur tersebut. Setelah Sato memblokir jalur keluar, Kogoro menjelaskan apa yang terjadi di mobil korban. Di saat itu Heiji dan Shinichi sedang mengecek mobil yang dihentikan, dan beberapa menit kemudian mereka muncul. Shinichi berkata, hanya 3 pengendara yang bisa jadi tersangka dalam kasus ini. Dan ternyata Heiji dan Shinichi sudah meminta mereka berhenti di dekat TKP. Di saat itu Sato bingung bagaimana cara Shinichi dan Heiji menemukan 3 tersangka tersebut, karena sistem tol saat ini sudah memakai elektronik. Heiji pun menjelaskan pada saat mereka masuk ke gerbang tol,
mesin GTO sedang mengalami kerusakan, sehingga mereka menggunakan gerbang karcis. Dari karcis itulah mereka memilah tersangkanya yang masuk ke jalan tol pada jam yang hampir bersamaan dengan korban. Nyatanya di karcis milik korban, dia sudah masuk ke jalur tol itu 1 jam yang lalu. Shinichi sendiri menduga korban sempat berhenti di rest area. Lalu Heiji meminta polisi mengecek mobil tersangka. Di saat itu ada mobil Agasa juga di antrian jalur yang dihentikan. Dan tentu saja Haibara terus mengecek jam karena batas efek penawar yang diminum Conan akan segera habis. Ketika berjalan menuju TKP, Ran dan Kazuha merasa heran karena Shinichi menggunakan topi Heiji. Shinichi hanya mengeles bahwa dirinya sedang mencoba bergaya berbeda, walau sebenarnya tujuannya adalah untuk menghindari seseorang yang mungkin mengenali wajahnya, terutama orang-orang dari organisasi hitam. 3 orang yang diduga tersangka adalah seorang wanita yang menghampiri mobil korban pertama kali, sebut saja Vivi. Lalu seorang pria berambut pirang jabrik yang seorang pemimpin geng balap jalanan, sebut saja Samuel. Dan ayah Akira, sebut saja Jun. Kogoro pernah mendengar Akira itu pemimpin geng balap jalanan bernama Red Comet. Saat satu bertanya apa hubungan mereka dengan korban, awalnya 2 pria nampak mengelak. Namun Vivi menyudutkan mereka berdua sehingga mereka mengakui mengenal Gunpei. Kedua pria itu mengelak karena memang gaya rambut Gunpei berubah. Vivi juga menyatakan Gunpei memang memotong brewok dan mengubah warna rambutnya. Mereka bertiga pun diinterogasi oleh Takagi, sedangkan Shinichi dan Heiji bersama Sato mengecek kondisi mobil korban. Terdapat batang rokok memenuhi asbak di mobil dan ada goresan aneh di jendela. Ketika kaca mobilnya ditutup, Heiji dan Shinichi menyadari adanya 2 lubang pada kaca mobil itu, sehingga sudah tahu trik maupun siapa pelakunya. Namun, ketika Shinichi baru memulai deduksi, dia merasakan kepanasan alias efek penawarnya akan segera habis, sehingga Heiji yang berdeduksi pelaku menggunakan kawat pancing yang dimasukkan ke 2 lubang jendela kaca mobil lalu membuat simpul ke arah korban. Tujuannya agar ketika kaca mobil dibuka, kawat pancing ini tertarik dan mencekik korban hingga tewas. Dan orang yang bisa melakukan hal tersebut hanyalah yang pertama kali mendekati korban, di mana si pelaku tujuannya untuk mengambil kawat pancing dan menyembunyikannya, yaitu Vivi. Heiji menambahkan, sebenarnya Gunpei tidak tidur dengan sendirinya, alias dia tidur akibat kloroform yang dicampurkan ke minumannya saat di rest area, sehingga mereka terhenti di sana 1 jaman. Tentu saja kloroform ini masih disimpan di mobil si pelaku bersama kawat pancingnya. Polisi hanya perlu mengecek. Pada akhirnya Vivi mengakui perbuatannya tersebut. Motifnya balas dendam atas kematian pacarnya, yaitu Akira, yang tewas karena kecelakaan saat balapan. Kronologi sebenarnya saat balapan itu sedang hujan badai, namun Gunpei tetap menantang Akira dan Akira menyetujuinya. Pada akhirnya Akira mengalami kecelakaan karena tergelincir dan menabrak pembatas jalan, sehingga mobilnya terjun bebas ke jurang. Namun Shinichi menambahkan, Gunpei sebenarnya menyesali perbuatannya karena Gunpei sejak awal sudah menyadari adanya kawat pancing saat berusaha mengambil rokok dan pemantik di dashboard mobilnya. Gunpei menyadari kesalahannya sehingga memilih tewas dengan trik yang sudah dipasang. Akan tetapi menurut Shinichi, apapun alasannya, apapun masalahnya, apapun kerumitannya, menebus dengan nyawanya sendiri tetap tidak bisa diterima, karena nyawa manusia tidak bisa digantikan oleh apapun. Lalu, 2 pria yang merupakan anggota geng balap jalanan menyatakan kecelakaan yang menimpa Akira bisa juga menimpa Gunpei karena kesepakatan sebelum balapan, baik penantang maupun penerima memiliki resiko sama. Vivi nampaknya terisak menangisi perbuatannya, lalu dia dibawa oleh polisi. Usai itu, Shinichi mulai merasakan dadanya sakit. Panas tubuhnya semakin tinggi. Di saat itu Ran memegang tangan Shinichi lalu mengajaknya segera pergi ke dokter. Scene berganti di mobil
Profesor Agasa. Nampak Ran yang tertidur karena obat bius yang ditembakkan Haibara. Usai itu, Shinichi menggendongnya ke mobil Profesor Agasa karena tangan Ran tidak mau melepas tangan Shinichi. Mereka mengabarkan kepada grup Kogoro pulang bersama Profesor Agasa sehingga Kogoro bisa mengantar Heiji dan Kazuha ke stasiun. Tentu saja Shinichi menyusut di dalam mobil Agasa yang sudah melanjutkan perjalanan. Karena kesulitan saat mengganti pakaian akibat tangan Ran masih memegang erat tangan Conan, Conan pun meniti lengan bajunya dengan jarum peniti. Dan setelah membangunkan Ran, Conan menjelaskan bahwa Shinichi pergi lagi karena ada kasus. Agasa sudah memastikan kondisinya membaik usai istirahat sejenak di mobilnya. Sebenarnya, Ran sangat yakin dia tidak melepaskan pegangan tangannya. Haibara sendiri sempat memuji Ran dalam hati karena Ran bisa terus memegang erat tangan Shinichi padahal sudah terkena jarum biusnya.